tapi ini di batang primernya ataupun batang pokoknya ini tidak rontok. Kemudian di tunas airnya ini pun juga sudah berbunga. Ini yang saya jelaskan kemarin, bagaimana tata cara kami agar tanaman cabai, tunas cabang sama batang pokoknya ini tingginya sama. Itu posisi penanamannya miring. Kemudian untuk mengantisipasi datangnya serangan hama trip, tungo, kemudian jamur, patogen, bakteri dan lain sebagainya. Dan ini sekarang saya akan membersihkan gulma ataupun rumput ini. Nah, nanti setelah rumput ini dibersihkan, teman-teman, baru dilakukan penyepraian tanaman cabai ini. Dan ini juga ada yang terindikasi terkena penyakit trip, tungo, dan ini ujungnya ini rontok. Insya Allah saya lakukan penyepraian. Nah, ini dampak-dampak dari rumput yang terlalu rimbun seperti ini. Makanya sering saya jelaskan, sebelum dilakukan penyepraian, usahakan rumput, parit, gulma itu dibersihkan. Tujuannya apa? Agar tempat itu benar-benar steril. Tanaman cabai dilakukan penyemprotan, kemudian tidak berpindah ke pohon-pohon ataupun rumput di sekitar tanaman cabai tersebut. Kemudian daun-daun yang sudah seperti ini pun juga harus dibersihkan, tapi dengan cara jangan sampai ditarik, teman-teman. Nanti jika batang ini terluka, tidak akan mudah masuknya bakteri ataupun jamur ke bekas luka di daun tersebut. Makanya usahakan dipotong seperti ini saja. Nanti dengan sendirinya tangkai ini jatuh, tapi tangkainya itu jatuh secara berproses. Jadi ini saya lakukan, ini batang utama sama batang pokoknya sama, penanamannya miring. Nah, nanti dengan sendirinya penanaman miring ini juga ada hikmahnya juga, ada manfaatnya juga. Dia lebih kokoh daripada tanaman yang berdiri tegak, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyepraian tanaman cabai saya Ori 212 yang sekarang berusia 40 hari setelah pindah tanam, teman-teman. Ini menyambung video kami sebelumnya, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi, kemudian keterangannya, pembukaan pertama, kedua, dan ketiga, mohon bersabar. Dan untuk penyepraian kali ini saya menggunakan yang pertama adalah insektisida Abasel, teman-teman, karena tanaman cabai kami yang pada waktu pindah tanamnya terkena keriting, kemudian kuning, dan sekarang sudah mulai keriting lagi, teman-teman. Ada 10 pohon kalau tidak salah tadi saya cek. Dan untuk penyempraian kali ini yang pertama saya gunakan adalah Abasel, bahan aktifnya Abamectin. Kemudian yang kedua adalah Kalinet cair ataupun kalium cair, teman-teman. Ini karena tanaman cabai saya sudah memasuki fase generatif. Kemudian Vitaron SL, sel pembenah daun, karena tanaman cabai kami sudah terindikasi kena keriting kembali, teman-teman. Jadi keritingnya kembali lagi. Kemudian yang kedua adalah Cover VP. Ini adalah bahan pelindung tanaman yang mengandung mineral-mineral alami yang diaktifasi dan dilapaki perekat, pembasah, dan penyebar, serta unsur mikro berbentuk tepung yang dapat dibasahi air, berfungsi sebagai untuk pelindung permukaan tanaman dari inkubasi spora patogen
sekaligus melengkapi unsur mikro untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman. Jadi ini manfaatnya banyak sekali nih teman-teman, baca sendiri. Dan untuk cover V-nya sudah saya taruh di sini teman-teman untuk mempermudah pengambilannya, karena saya sambil megangi kamera. Dosisnya ini saya langsung menggunakan 2 tangki, jadi dosisnya saya menggunakan 2 sendok makan teman-teman untuk 2 tangki ataupun 32 liter air, karena satu tangkinya itu 16 liter air. Jadi ini langsung saya mengaduknya langsung 2 tangki, karena untuk populasi 1200 kalau nggak salah teman-teman, itu saya hanya menggunakan 2 tangki. Kemudian yang kedua yang saya pergunakan adalah Vitaron SL teman-teman. Vitaron SL nya saya menggunakan 2 tutup. Biasanya saya menggunakan 1 tutup itu untuk 2 tangki, tapi ini menggunakan 2 tutup untuk 2 tangki teman-teman, karena tanaman cabenya kondisinya sudah parah. Jadi ujung-ujungnya, pucuknya itu sudah rontok daunnya, agak warna kecoklatan. Itu yang paling menjengkelkan sekali jika kita menanam tanaman cabai. Tapi ini saya berusaha untuk melakukan penyepraian, mudah-mudahan bisa normal kembali. Hanya berusaha karena dari awal pindah tanaman sudah terindikasi penyakit keriting. Bukan terindikasi, sudah parah semua, hampir 95%. Dan untuk kalinetnya saya menggunakan 2 tutup saja sudah cukup teman-teman, nggak perlu banyak-banyak untuk kalinetnya. Untuk 2 tutup saja. Kemudian untuk abaselnya teman-teman 20 mili saja. Jadi kira-kira ukurannya ada, sebenarnya ini saya sudah di luar. Nah segini saja teman-teman. Untuk abaselnya sudah cukup. Nah ini abasel seperti ini, pekatan kecoklatan, kekuning-kuningan, tapi kalau dicampur dengan air berwarna putih teman-teman. Ini tata caranya seperti ini, cukup mudah sekali. Yang penting jangan banyakkan komplain teman-teman. Apapun yang saya lakukan itu real, semua saya lakukan sendiri. Jadi teman-teman tidak usah ragu. Jika teman-teman ragu, minta nomor WA saya, juga saya kasih. Ini tata caranya seperti ini. Oke teman-teman, saya akan melakukan ataupun melanjutkan penyempraian tanaman cabai saya yang sudah terkena keriting. Ada sekitar 15 pohon teman-teman, takutnya terjadi penularan setelah saya bersihkan rumput ataupun gulmanya. Ini teman-teman kondisi tanaman cabai saya yang sebelah sini sangat bagus sekali. Ini sudah fase generatif teman-teman. Cara penyepraiannya seperti ini saja, yang tidak terkena keriting teman-teman. Ini caranya. Jadi dari atas kemudian dari bawah biar mengenai semua teman-teman, karena kadang-kadang kutu-kutuan itu dari bawah daun.
Ini teman-teman kondisi tanaman cabai kami ini agak fokus kemarin ke pemanenan tanaman cabainya. Jadi rumput-rumput seperti ini sampai rimbun sekali ini menyebabkan hama kutu-kutuan sehingga membuat tanaman cabainya seperti ini. Ini saya lakukan penyempraian dan insya Allah ini nanti intervalnya 5 hari ataupun 4 hari sekali. Ini seperti ini teman-teman. Ini disebabkan oleh hama kutu-kutuan awalnya sehingga menjadi seperti ini. Ini entah itu trip ataupun tungo. Jadi hanya sekedar prediksi saja, tapi ini daunnya sampai rontok teman-teman. Tapi daun bawah enggak, daun bawah segar. Kalau jamur biasanya semua itu rontok. Jadi ini tata cara kami untuk melakukan perawatannya. Memang tanaman cabai ini dari kecilnya sudah terindikasi, dari bibitnya sudah terkena penyakit kuning, bukan kekurangan kalsium teman-teman, seperti yang pernah ada seorang yang berkomentar katanya itu bukan virus Gemini tidak ada obatnya, tapi ternyata sudah sembuh dan sekarang balik lagi. Ini yang disebut virus Gemini itu seperti ini teman-teman. Nah ini jadi semakin kesini semakin kerdil. Ini mudah-mudahan yang pernah berkomentar percaya. Ini kondisinya sekarang seperti ini lagi. Kemarin harusnya sudah seperti ini, sudah mulai subur seperti ini, tapi sekarang balik lagi. Makanya jika sudah terindikasi virus Gemini, jangan sampai lalai ataupun lupa untuk melakukan penyempraian. Oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini dulu video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman. Siapa tahu video-video yang saya bagikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.